membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, tema kita pagi ini adalah sehat bahagia di masa pandemi ini. Alhamdulillah kita sekarang berada di level 2 lah istilahnya. Kita bisa sholat jamaah, bisa merapatkan saf, bisa peringatan maulid. Mudah-mudahan level-level ini hilang semuanya nanti. Kota kita dibersihkan dari virus ya. Bangsa kita, negara kita, dan juga dunia ini insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kita untuk sehat? Ada di dalam hadis Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sakit, beliau mengajarkan kepada kita dipegang tempat yang sakit ya. Misalnya asam urat, pegang mana, jantung, liver, ginjal, darah tinggi, apa sajalah sakitnya. Kemudian beliau mengajarkan kita Rasulullah doa Bismillah, Bismillah, Bismillah. Jadi dibaca Bismillahnya 3 kali. Kemudian A'udzubillahi biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhajir 7 kali. Jadi Bismillah 3 kali, A'udzubillahnya 7 kali. A'udzubillahi biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhajir. Itu. Misalnya asam urat sini ya, pegang aja. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillahi biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhajiru 7 kali. Artinya gini, Bismillah itu dengan nama Allah. Dengan nama Allah, dengan nama Allah. Aku berlindung kepada Allah dengan kekuasaan min dari syaitu kejahatan, penyakit, apa saja yang berbahaya. Ma ajidu, apa yang aku temui, wa uhaziru, dan apa yang aku khawatirkan, komplikasinya, efeknya, seterusnya. Pegang saja ya. Boleh sakitnya diambil gini, dibuang, dibuang. Dibuang kemana? Cari aja yang orang kita jengkel, kita buang. Enggak ya, buang aja, buang, dibersihkan. Jangan mengeluh, tidak menyesali diri, dan tidak merasa penderitaan, karena itu semua adalah qadarullah, karena semua itu adalah takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegang aja Pak tempat yang sakit ya. Terus Nabi ajarkan juga satu doa, Allahumma rabban nas azhibil ba's isfi anta syafi la sifa ila sifauka sifaan la yughadiru saqam. Ada redaksi yang lain, hadis riwayat lain mirip-mirip saja ya. Perbedaan itu biasa di ayat lain. Artinya Allahumma rabban nas, ya Allah Engkau itu Tuhan manusia, azhibil ba's, buang sakit ini, buang penyakit ini, buang penderitaan ini. Antas syafi, Kau maha penyembuh. La sifa, tidak ada kesembuhan, illa sifauka, kecuali sembuh darimu. Sifaan la yughadiru saqaman, sembuh yang tidak mendatangkan sakit. Begitu. Jadi berdoa. Makanya Nabi Muhammad SAW itu kalau mau tidur, beliau berwudu, kemudian beliau baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai akhir beliau baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Terus diapakan biasanya sama Nabi?
ditiup ya. Biasanya Nabi begini. Tiupkan di tangan, ke wajah, ke bagian tubuh yang bisa kita sapa. Maksudnya apa? Apa kira-kira maksudnya? Maksudnya melindungi diri kita dari segala penyakit, dari segala bahaya, baik manusia, jin, setan, tubuh kita. Ini ada energi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah, ikhlas, Al-Qur'an, Nas. Sampai ke muka. Dibilang sama Allah, ya Allah, bersihkan penyakit yang ada di tubuhku, hilangkan penyakit yang ada di kepalaku, lancarkan peredaran darahnya. Nah, begini juga bisa. Kan sampai ditarik nih, sapu. Sapu kan berarti tariknya ada energinya juga. Buat lancar darahnya, sakit hilang, bersih semuanya. Bisa lancar. Buat bersih sampai tarik dari atas sampai ke bawah. Ini kalau orang-orang hipnoterapi, dia tidak menyebut Allah, dia tidak menyebut Tuhan. Ya, dia hanya pakai kekuatan energi. Dia tarik. Dulu saya masih kecil, kalau mainan penggaris itu saya garis-garis. Kalau di sini, bulu badan kita kenapa? Oh begini, itu apa itu namanya? Energi listrik. Energi listrik. Di tangan kita kalau kita bacain doa ada energinya. Coba, Bismillah, pakai buang. Begitu. Dan itu kalau kita sakit tuh baca doa itu Bismillah tadi baru Allahumma rabban nas. Tidak mengeluhkan, tidak menyesali. Kalau toh mati, insya Allah husnul khotimah. Gitu. Tapi kalau kita ngeluh, baru asam urat bengkak sudah ngeluh, sialan asam urat ini. Mati memang sudah mati dia gitu. Ya kan? Kebanyakan orang sakit itu ngeluh. Nah, padahal kalau dalam teorinya hipnoterapi itu, ya, kalau sakit itu disayangi aja sakit itu, Pak. Ini saya hubungkan dengan Nabi tadi pegang penyakit itu disuruh pegang. Kalau hipnoterapi di sakit misalnya asam urat dipegang, dilus-lus, Pak, disayangi sakit itu. Sakit tidak boleh disesali, sakit tidak boleh dibenci, disayangi. Malah disuruh begini, dengkul, kaki, aku sayang padamu, aku cinta padamu. Maaf ya, kamu sakit, maaf. Karena tadi malam aku makan soto Makassar 3 mangkok. Hah? Yang bikin sakit siapa? Yang bikin sakit kaki kita siapa? Ya bapak sendiri yang bikin sakit kan? Makan soto Makassar 3 mangkok, sop kontrol 2 mangkok. Nah, dia sakit. Sayangi aja, maaf ya, maaf. Tadi malam makan soto Makassar 3 mangkok. Sembuh ya, sembuh gitu. Karena tubuh kita ini nurut dengan saraf otak pikiran. Saya kasih contoh begini ya, tangan kita ini, coba lihat tangan saya. Nah, ke depan kan. Kenapa ke depan? Ini otak saya merintahkan ke depan. Kanan, kalau muter-muter. Ini otak saya yang merintah. Jadi jari bergerak dengan perintah otak kan? Ya, semua itu dengan izin Allah, dengan kudrat Allah. Tapi secara anatomi, biologi, ini otak. Gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Artinya tubuh kita ini diperintahkan oleh otak. Kalau ini sakit kita teriak-teriak sakit. Tapi kalau kita bilang saja, Islam bilang Nabi tadi pegang tempat yang sakit, Bismillah, Bismillah dengan nama Allah, dengan nama Allah. Auzubillahi biqudratihi, aku berlindung kepada Allah dengan kekuasaan.
min syarri, dari kejahatan, dari penyakit, dari apa saja yang berbahaya, dari yang aku temukan, ma'ajidu wa uhaziru, dan yang aku takutkan. Udah, bismillah. Saya banyak waktu musim Covid ini, banyak teman-teman minta doa. Nah, kita tidak bisa jenguk, kita tidak bisa ngasih duit, tidak bisa ngasih apa-apa, ya kita ngasih doa saja. Paling saya bilang pegang HP-nya ya, pegang yang sakit siapa? Suami saya, Pak. Pegang dadanya sini. Karena Covid itu yang dihajar apa? Paru-paru ya, pernapasan. Pegang, saya bacain doa. Kenapa saya yang bacain? Bukan suaminya. Karena suaminya belum hafal. Saya bilang bacain, Pak. Saya baru dengar ini Pak Ustaz katanya. Ya udah pegang aja, saya baca bismillah, bismillah. Itu saya kirim ya filenya, baru Bapak hafal ya. Tarik. Tenang. Dengan berdoa lebih tenang, dengan berdoa lebih yakin, dengan berdoa lebih optimis, dengan berdoa dengan masih ada harapan sembuh. Ingat, jangan mengeluh dan jangan pesimis. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, itu cara Nabi ketika sakit. Sederhana saja. Mau diambil air, ditiupkan ke air, diminum juga boleh, nggak apa-apa. Karena air itu kalau dibacakan doa, dia akan berubah molekul-molekulnya. Jadi lebih bagus. Makanya kita kalau naik haji atau minum air zam-zam disunahkan apa? Sunahkan apa? Berdoa ya sama dia. Jadi kalau ada air diminum, sebelum minum doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat. Mau minum air zam-zam kalau disuruh berdoa minta ilmu yang bermanfaat. Apa hubungannya? Kuat itu hubungannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a, minta rezeki yang banyak, yang luas. Rezeki yang banyak, Pak, jangan sedikit. Wasifah, dan kesembuhan min kulli, kesembuhan dari segala penyakit. Baru minum air zam-zam sembuh. Maka saya kalau jadi petugas haji itu bawa jamaah itu yang asam urat, yang jantung, yang tekanan darah tinggi, bahkan yang cuci darah saja itu kalau sudah di Mekah sembuh semua, Pak. Karena minumannya air zam-zam, air yang penuh berkah, sembuh sehatnya, cuci darah, tawak kuat dan sa'i di Mina kuat, melontar kuat. Saya bilang, Pak, kayak para sahabatnya, sehat Ustaz, mantap, sehat. Tapi begitu pulang ke Gunung Sari sakit lagi dia. Ketemu saya, Pak, gimana Pak? Nah, minumnya air zam-zam juga, cuma zam-zam Gunung Sari yang di pompa air itu kan ada air zam-zam. Nah, seperti itu, beda kan? Makanya boleh saja Bapak mau minum air itu baca doa, boleh. Allahu rabban nas azhibil bas isbi antas syafi la sifai la sifauka, minum. Ya Allah, dengan minum air ini semua penyakit hilang, fisik psikis. Jangan hanya sakit dan minum. Ini sudah hafal semua doa tadi? Belum. Kita tuh kan itu doakan teman, nyenguk orang sakit, begitu Pak. Bapak Ibu kalau nyenguk orang sakit kayak apa? Cepat sembuh ya, apelnya dimakan. Ya enggak bisa makan apel, orang diimpus. Nah, jadi didoakan. Kalau Bapak punya kuota, buka aja YouTube saya ya, YouTube. Ustadz, huruf kecil ya, Ustadz Dr. Sartono, cari kesembuhan. Doa kesembuhan nanti ada situ. Silakan hafalkan. Ustadz Dr. Sartono, nanti dilihat YouTube-nya ada. Sengaja saya buatkan supaya mudah Bapak Ibu menghafalnya yang belum hafal. Tapi saya yakin jamaah Masjid Al-Husna ini sudah hafal semuanya. Minimum Bismillah. Bismillahnya 3 kali kan hafal sudah.
Ya yang sederhana aja Pak, kita mengikuti Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Gak usah yang terlalu tinggi-tinggi, ya kayak sakit berdoa sama Allah. Karena itu kita semua pasti akan sakit ya. Ya kita yang sampai meninggal tidak ada sakit kecuali Rasulullah. Rasulullah pun pernah sakit 2 kali saja, tapi beliau sakit 2 kali kan. Kalau kita sehari 2 kali. Nah ini Bapak Ibu sekalian, berbagai ini menangani penyakit jasmani. Nah kalau rohaninya bagaimana? Sehat jasmani di masa pandemi, sehat rohani. Rohani itu kalau mau sehat 3 saja. 1. Berzikir, 2. Bersyukur, 3. Meningkatkan prestasi ibadah. Itu saja. Dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Mu'adz bin Jabal itu pernah berwasiat kepada Nabi Muhammad berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz ini sahabat setianya Rasul. Ya Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu, maksudnya juga kepada kita. Jangan kau tinggalkan setiap selesai sholat doa dan zikir ini. Ini wasiat besar Pak. Jangan ya Mu'adz, jangan kaum muslimin muslimat meninggalkan doa zikir ini setiap selesai sholat. Mu'adz, kata Nabi gini, baca setiap selesai sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bapak Ibu sudah hafal, cuma kadang-kadang asbabul wurudnya tidak paham, maknanya kurang mengerti. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Jadi jangan dibaca Allahumma inni ya. Saya kadang dengar di masjid, di musola tuh imamnya kok bacanya Allahumma inni, itu keliru. Kalau Allahumma inni itu ya Allah sesungguhnya aku. Tapi kalau a'inni itu tolonglah aku. Allahumma a'inni, alif baru ain. A'inni ala zikrika, ya Allah tolonglah aku untuk selalu zikir kepadamu, ingat kepadamu. Wa syukrika, untuk selalu syukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan untuk selalu memperbaiki ibadah. 3 saja. Itu bilang Nabi jangan ditinggalkan setiap selesai sholat. Yang 3 ini, 1 zikir, minta tolong selalu berzikir, 2 selalu bersyukur, 3 selalu memperbaiki, meningkatkan ibadah. Rohani ini kalau mau sehat, bahagia, ya 1 zikir. Tidak ada rumus dalam Al-Quran, tidak ada rumus dalam kehidupan ini untuk bahagia, tenang, kecuali zikir. Itu formulanya dari Al-Quran. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillahi, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang beriman tuh hatinya tenang karena mengingat Allah. Coba. Orang beriman itu tenang hatinya, bahagia hatinya karena mengingat Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dan hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Itu saja Pak. Jadi ketenangan batin, kebahagiaan itu hanya dilahirkan dengan berzikir. Itu. Nah problemnya kita ini zikir itu pertama ya Bapak Ibu harus banyak. Kelemahan kita ini zikirnya sedikit ya. Padahal perintah Nabi zikir itu banyak. Misalnya saya kasih contoh ya, Muhammad membaca Allahumma inni ushidu hamalata arsik wa malaikataka wa jami'a innaka anta la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Bilang Nabi baca pagi, hadis sahih. Nanti petang habis asar, maghrib sempat habis isya, saja penting petang baca lagi 4 kali. Siapa yang baca itu kata Nabi, kalau dia baca 1 kali itu 1/4 tubuhnya dibebaskan api neraka.
baca 2 kali sepertiga tubuhnya, setengah tubuhnya dibebaskan api neraka. Baca 3 kali sepertiga tubuhnya, baca 4 kali seluruh tubuhnya dibebaskan dari 4 kali bacanya. Baca zikir berapa kali? Kasih lagi zikir ya. Ini bilang Nabi kalau pagi-pagi itu Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Itu disuruh baca berapa kali? 3. Itu pahalanya kalau kita habis subuh duduk apa saja yang kita zikir sampai duha, lama kan itu kan? Kalau saya hitung tuh habis subuh sampai duha itu ya sekitar 2 jam 3 jam. Itu hanya diselesaikan baca 3 kali Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy. Baca zikir ini berapa kali kalau pagi? Nggak baca kayaknya. Iya kan? Kita ini pelit, saya kayak sekakar zikir, makanya banyak utang, gelisah terus juga. Beneran zikir itu banyak Pak. Kalau sama imam ya sebentar aja, la ilaha illallah wa antasam sudah selesai. Tapi kita harus lanjut itu. Bapak istighfar kalau pagi berapa kali? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berapa kali? 3. Iya. Pelit kan kita ini zikir. Padahal bilang Nabi baca istighfar itu berapa? Disuruh berapa? 100. Ceramah atau baca hadis 100 kali istighfar itu. Kalau 100 kali, kalau banyak istighfarnya, ja'alallahu min faraja, maka akan diberikan ketenangan. Minggu maksudnya dikasih jangan dikasih rezeki yang dia tidak diduga. Banyak Bapak ya, maka aku jual bisnisnya tidak lancar, hatinya gelisah terus. Kalau hati gelisah kan berpikirnya kotor. Tetangga beli mobil marah dia, mobil kredit aja pembuat. Iya kan? Iya kan, ngelihat istrinya Pak RT pakai jilbab, diomongin bagus hidungnya. Udah dia enggak ada. Lihat tangganya bangun rumah besar bagus itu ada. Ketinggalan zaman bangunannya. Warna kuning kayak pulau. Pokoknya jadi banyak harus banyak. Kurang zikir sebetulnya, makanya kita sering zikir. Saya kalau habis biasanya saya zikir minimum itu 10 menit. Saya biasa duduk di bawah pohon kalau zikir itu Pak. Bapak zikir di mana biasa? Saya depan itu ada kolam, ada ikan itu mancur bunga-bunga, saya duduk itu aja, saya baca Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi bis sama'i wa huwas sami'ul alim 3 kali. Bilang Nabi, siapa yang baca itu tidak akan ada yang bisa mencelakakan, mudorotkan, membahayakan, menghancurkan yang di langit, yang di bumi. Coba bayangkan. Sayang tuh kalau Bapak baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Al-Ladzi la yadurru, tidak ada yang bisa mencelakakan, mudorotkan, membahayakan, ma'asmihi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi, bersama nama-nama Allah itu syai'un, sesuatu, fil ardi, di bumi ini, wala di langit ini, mendengar dia tahu. Kurang zikir kita ini. Coba baca Quran, zikirlah yang banyak. Fazkurullah zikran katsira. Kita zikirnya sedikit. Paling habis subuh kita zikir assalamualaikum, assalamualaikum.
Istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali selesai. Ya, udah gitu. Udah. Padahal bilang Nabi istighfar 100 kali. Bapak baca Sayyidul Istighfar pagi dan petang itu harus itu, Pak. Nabi Muhammad saja yang sudah Nabi itu dia kalau pagi-pagi baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa a'budu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu apa namanya? Sayyidul Istighfar. Istighfar itu kan ada 3. 1 astagfirullahaladzim pendek, sedang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sedang. Ada istighfar yang paling bagus namanya Sayyid. Sayyid itu mulia, the best, bosnya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya. Bilang Nabi siapa yang baca pagi hari itu, dia baca pagi hari itu famata kemudian dia mati sebelum sore, dia baca pagi ini jam 3 sebelum sore dia meninggal, fahuwa min ahlil jannah kata Nabi, maka dia termasuk ahli surga. Coba nanti dibuka hadis Bukhari. Siapa yang bacanya petang kemudian dia belum sampai subuh dia mati malam harinya, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Bapak baca Sayyidul Istighfar pagi berapa kali? 3 Pak ya? Atau ada yang baru dengar ini? Sayang kita Pak, ini bonusnya ahli surga, bukan bonusnya mesin cuci. Kita cuma gerak jalan, bonus mesin cuci aja ditunggu dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang di lapangan Merdeka. Tahu-tahu tidak dapat juga mesin cuci, dapat centong sama gayung. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ayo kita banyak zikir. Rohani kita tidak bakalan Pak sehat, tidak bakalan bahagia kecuali dengan zikir. Kalau soal duit, berapapun gaji kita kurang, besar gaji kita kurang, apalagi sedikit. Besar gaji kita kurang, sedikit gaji kita kurang, sedang gaji kita kurang juga. Yang bikin cukup, nah, banyak zikir, alhamdulillah. Nah ini penting Pak. Ini yang pertama, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah tolonglah aku untuk selalu zikir kepadamu. Kalau tidak ditolong Allah, tidak bisa Pak kita zikir, habis dengan dunia ini, habis. Kalau kita kerja tuh lama ya. Bapak kerja dari jam berapa? Pagi kan, jam 8 sudah ke pasar jualan, jam 8 sudah nukar, jam 8 sudah ke kantor, jam 8 sudah ngajar. Banyak yang dikerjain, nanti sampai jam 4. Jam 4 belum selesai juga pekerjaan, tambah lagi sampai jam 7. Jam 7 juga belum. Habis. Zikirnya kapan? Lupa. Nah itu. Yang kedua, wasyukrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk syukur kepadamu. Syukur ini penting. Sebab bilang Nabi, orang kaya itu orang yang bersyukur. Kaya itu bukan banyaknya harta. Kaya itu adalah kaya jiwa. Kaya jiwa itu apa? Syukur. Pak, kalau ada orang hidup susah, rezeki sempit, jualan tidak laku, anak tidak bisa diatur, suami berselingkuh, istri kawin lagi, semua kesumpukan, bahkan sampai penderitaan itu kenapa? Jawabannya satu, dia tidak bersyukur. Tapi kalau ada orang rezekinya banyak, bahagia, anaknya soleh, istrinya, suaminya baik, pintu-pintu kebaikan terbuka, itu kenapa? Dia orang yang bersyukur. Ayatnya apa? Ya Ibrahim ayat 14 itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambah nikmat ini. Wah, dikasih nikmat Allah banyak. Betul kan? Wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, maka azabku ini pedih.
dikasih kesulitan, ya, kesumpokan, penderitaan. Kenapa? Tidak bersyukur. Nabi Daud bertanya sama Allah, ya Allah, bagaimana aku ini supaya jadi orang yang bersyukur? Nikmat apa yang paling dekat dengan diriku supaya aku ini bisa bersyukur, kata Nabi Abu Daud. Apa jawab Allah? Pernapasanmu. Itu aja jawabannya. Pernapasan. Ini kalau kita hubungkan dengan COVID ini, Pak, ini di Jakarta Juli Agustus kemarin 360 orang meninggal setiap hari, Pak. 360. Kuburan itu tidak cukup sudah. Jogja itu kuburan penuh, Surabaya kuburan penuh, Balikpapan kuburan penuh. Bapak pernah ke Kiro 15 kuburan COVID? Pernah lihat? Tidak usah lihat ini. Penuh. Rumah sakit penuh. Jakarta itu rumah sakit penuh sampai bukan rumah sakit, dibikin rumah sakit sudah. Pasien itu tidak hanya di dalam ruangan, di halaman pasang tenda. Pada saat itu, Pak, barang yang paling mahal apa? Yang paling berharga bagi manusia saat itu apa? Hah? Oksigen. Nah, barang yang paling mahal adalah oksigen. Bingung nyari oksigen. Sedunia bingung nyari oksigen. Kalau kabut, tidak ada oksigen, blak mati. Tidak ada oksigen, blak mati. Sesak nafas. Mati. Sekarang kita hitung berapa oksigen harganya. Kalau di ilmu biologi itu, satu kali napas gini, itu kita butuh setengah liter udara. 1 menit 60 detik itu kita bernapas 20 kali, Pak. Itu 20 kali. Berarti kita membutuhkan oksigen berapa ini? 10 liter. Bapak 1 menit itu membutuhkan oksigen 10 liter. 10 liter. Kalau 1 jam berapa? Kalau 1 menit 10 liter, kalau 1 jam 600 liter ya. Berapa, Pak, harga oksigen di apotek? Kalau beli tabung kecil ini berapa? Berapa, Pak? 300-an. Nah, saya buka internet, nanya di apotek, 1 liter itu minimum paling murah 40.000. 1 liter. 1 jam 600 liter. Berarti 600 kali 4 berapa sudah? 6 kali 4 24. Berapa itu? 2.400.000 1 jam. Kalau 10 jam 24 juta. Kalau 24 jam 60 juta. Minimum begitu. Ya kan? Jadi kita keluarkan uang 1 hari itu minimum 24 juta. 60 juta. Kali 30 hari. 6 kali 3 berapa? 180 juta. Kalikan 1 bulan. Itu sudah saya hitung tadi 360 miliar. 1 bulan itu kita mengeluarkan uang untuk bayar oksigen 360 miliar. Sanggup hidup enggak Bapak itu? Orang kalung aja mesti di Pegadaian, mau bayar oksigen. Iya kan? Makan aja kita masih tidak cukup kan? Nah, ini kita bebas nih. Gratis, Pak. Subhanallah. Pantas waktu Nabi Daud tanya sama Allah, ya Allah, supaya aku bisa bersyukur nih, nikmat apa yang supaya ada selalu dalam hatiku, supaya aku jadi orang yang syukur. Kata Allah, pernapasan. Itu saja. Covid itu yang diserang apa, Pak? Ini paru-paru, Pak, napas. Kalau demamnya aja kita masih bisa minum. Tapi kalau sudah mati kita, Pak. Oksigen, nikmat Allah yang besar. Syukur. Fa in syakartum la azidannakum. Makanya waktu Nabi Muhammad itu sholat tahajud, istrinya terbangun. Selesai sholat, dilihat istrinya kok
Nabi itu sholat sampai kakinya bengkak. Nah, bertanyalah istrinya Aisyah itu, lima tasna hadza ya Rasulullah, kenapa kau sampai sholat kaki bengkak? Ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal kau sudah diampunkan dosa, tidak ada dosa, bersih, kekasih Allah, masuk surga. Kenapa kau sholat sampai kakinya bengkak? Bengkak itu karena lama berdiri, Pak. Nabi itu hanya jawab satu kata aja, afala an akuna abdan syakura, apakah aku tidak pantas, kata Nabi, sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Itu saja. Kita ibadah sholat ini bukan nyari pahala, hanya ingin bersyukur kepada Allah. Jadi tolonglah aku untuk selalu berzikir, tolonglah aku untuk selalu bersyukur. Dan yang terakhir, wa husni ibadatik, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu memperbaiki ibadah. Memperbaiki ibadah itu gimana caranya? Ya, kalau tadinya cuma sholat wajib, kerjakanlah sholat sunnah. Pak, kalau ibadah sunnah itu biasanya pahalanya tidak disebutkan, langsung keajaiban. Jadi orang-orang yang suka mengerjakan ibadah sunnah itu dia akan dapatkan miracle, keajaiban-keajaiban. Bukan pahala lagi ya. Saya kasih contoh gini. Orang yang suka sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu. Sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah sebelum zuhur, sholat sunnah sesudah zuhur, sesudah maghrib, sesudah isya. Yang kata Nabi, man sholla fi yaumin wa lailatin isnatai asyara raka'ah bunyalahu baitun bil jannah. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah siang dan malam hari 12 rakaat, dibangunkan Allah rumah di surga. 2 sebelum subuh, 4 atau 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Kata Nabi apa? Bunyalahu baitun bil jannah, dibangunkan Allah rumah di surga. Disebutkan tidak pahalanya itu, Pak? Pahalanya 10, 20, enggak kan? Langsung kata Nabi, dibangunkan Allah rumah di surga. Kan ajaib itu, Pak. Ajaib, orangnya masih diperintis tapi dia sudah punya rumah di surga. Bukan di Regensi loh, bukan di Geraha Indah, apalagi di perumahan sana. Di Bapak sudah punya investasi, tabungan, rumah di surga. Ajaib enggak? Tiketnya apa? Kreditnya. Ya, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, atau 2 sesudah zuhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat. Sudah, Bapak punya rumah di surga. Tapi jangan-jangan juga terlalu gembira ya. Nanti Bapak di depan rumah duduk sendirian ketawa sama senyum. Kata istrinya, kenapa Pak? Subhanallah. Kenapa Bapak senyum? Ada rumahku di surga. Bilang istrinya, ini ya ada gangguan ini. Saking gembira ya. Dia bilang, kenapa ini ada rumah di surga? Jadi keajaiban ya. Kayak sholat duha. Sholat duha itu kan ada disebutkan pahalanya berapa. Ya, duha itu keajaiban aja. Coba lihat. Doanya aja kalau kita berdoa itu kan doa keajaiban tuh kalau saya. Allahumma in kana rizqi fis samai fanzilhu, ya Allah kalau rezekiku di langit apa? Turunkan. Wa in kana fil ardi, kalau rezekiku di bumi fakhrizhu, keluarkan, kan begitu. Wa in kana ba'idan, kalau rezekiku jauh faqribhu, dekatkan. Wa in kana muharram mu'assaran, kalau rezekiku itu susah fayassirhu, kalau rezekiku itu haram fatahhirhu, sucikan. Ajaib tak? Ajaib. Jadi kalau Bapak mau dapat keajaiban-keajaiban, kuncinya apa? Banyak ibadah sunnah saja. Karena itu kan bonus. Kalau orang sholat wajib itu karena wajib, takut masuk neraka, takut dosa, takut azab. Tapi kalau orang sholat sunnah, toh dikerjakan, tidak dikerjakan juga tidak dosa. Makanya kalau habis isya itu coba lihat. Habis sholat isya salah, keluar pulang, berdosa enggak? Enggak kan?
Enggak. Tapi dia tambah lagi 2 rakaat. Kenapa? Itu orang yang cinta sama Allah. Orang yang sayang sama Allah. Nah, orang yang cinta sama Allah itu orang yang ngerjakan ibadah sunnah. Orang yang sayang, maka Allah akan kasih dia keajaiban-keajaiban. Gitu. Mau meraih keajaiban dari Allah, ya ibadah sunnah. Itulah bahagia jasmani, bahagia rohani. Bapak-bapak ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu zikir kepadamu, untuk selalu bersyukur padamu, untuk selalu meningkatkan ibadah padamu. Amin ya rabbal alamin. Itu Bapak baca setiap selesai sholat ya, jangan ditinggalkan. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan apa itu? Masih ada waktu ya Pak Nur ya? Masih. Ada yang mau nanya? Ada yang mau ngobrol Bapak? Tidak apa-apa, ngobrol aja, nggak usah nanya, ngobrol aja. Tadi yang mana yang zikir yang belum diamalkan, yang mana tadi? Semua. Semuanya ya. Nanti tanya sama Ustaz Nur Jamal dikit-dikit itu. Dibagikan Pak Nur. Bagus subuh-subuh itu sebetulnya. Kalau misalnya kita ini kan terlalu kaku di pakem ya, ibadah itu begini. Maksud saya gini, di sini kalau habis subuh kan, habis maghrib kan zikirnya selalu Allahumma antas salam wa minkas salam, subhanallah kan. Coba dirubah sedikit ya. Jadi habis subuh itu atau habis maghrib, bulan ini zikirnya ditambah, imamnya nambah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi. Baca sama-sama kan? Itu untuk menambah semangat aja. Nah, sudah hafal jemaahnya bulan ini, bulan depan zikir baru lagi. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsi wa malaikataka wa jami'a khalqi. Sehingga zikirnya berkembang. Gitu. Zikirnya berkembang. Itu untuk pengajaran aja. Biasanya kalau dibaca sama-sama, dirutinkan itu lebih cepat kita ini. Apalagi kita ini kan sudah usia pensiunan itu ya. Tidak sama dengan usia 40 ke bawah ngapalnya. Jadi seperti itu. Kita terlalu terlalu pakem gitu ya. Tidak apa-apa, habis sholat itu Pak, habis sholat subuh imamnya berbalik, Bapak Ibu kita baca Sayyidul Istighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, gitu. Nanti satu saat di masjid ini jemaahnya nanti hafal semua itu. Nah, kalau sudah hafal semua ya udah boleh baca masing-masing. Boleh juga mau bersama, tidak apa-apa, dua-duanya boleh. Sehingga itu ada peningkatan kualitas zikir itu. Karena mohon maaf memang Pak, masih terlalu banyak zikir yang kita belum amalkan. Padahal itu satu zikir itu punya keajaiban. Saya tadi sampaikan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu hadisnya. Siapa yang baca itu 3 kali, tidak ada yang bisa mencelakakannya. Coba bayangkan. Di bumi, di langit. Saya punya teman itu takut naik pesawat Pak. Jadi kalau sudah ada tugas pelatihan ke Jawa, udah dia merinding badannya dulu. Wah, naik pesawat nih, mati nih, gambarannya kan mati. Saya suruh baca zikir aja, Bismillahirrahmanirrahim. Coba kamu baca ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dia coba baca, dia pahami artinya. Sekarang berani Pak naik pesawat itu. Malah nanya terus kapan berangkat.
Nantang dia berangkat ya. Nah, itu aja Pak. Dulu saya punya teman, sampai sekarang ada teman saya, Pak saya ini selalu gelisah. Ya, gelisah terus karena anaknya jauh, kerjanya jauh. Anaknya kerjanya di lokasi Pak, di lokasi daerah timur sana, Irian Jaya. Bapak punya anak kerja di Irian Jaya sendirian, gelisah enggak Pak? Apalagi pas nonton TV, Komandan Bais nanti ditembak ini di Irian Jaya, bos tentaranya ditembak kan di Irian Jaya, di daerah mana? Apalagi anak kita. Akhirnya dia bilang kalau dengar berita itu dia ada Irian Jaya, ada di daerah Irian Jaya yang apa, daerah apa namanya, banyak pemberontaknya itu, banyak terorisnya itu, yang tidak semua sih, bagian kecil aja di daerah apa namanya, lupa saya, nanti dilihat aja di berita. Takut dia. Pernah saya digituin. Pernah juga ibu-ibu ngomong sama saya, Ustaz, suami saya itu kerjanya jauh, 6 bulan sekali baru datang di daerah Maluku sana. Berapa bulan dulu baru datang? 6 bulan. 6 bulan. Nanti berapa hari liburnya? Dia bisa libur 1,5 bulan katanya. Sebetulnya bisa aja dia pulang itu tiap bulan, tapi tidak mungkin kan pulang balik. Dia bilang jadi diambil aja semua liburnya, dia nanti dikumpulkan lama libur. Tapi kan nanti berangkat lagi balik ke sana. Istri itu kalau jauh dari suami yang paling ditakuti istri apa? Apa Pak? Kalau suami jauh itu istri paling takut apa? Hah? Diambil orang ya. Itu bahasa halus Pak, bahasa kasar kawin lagi gitu aja ya. Jadi kawin lagi. Jadi dia tuh jadi orang gelisah Pak, gelisah dia. Kenapa enggak nelpon hari ini ya? Kayaknya ada perempuan lain ini. Kiriman uangnya kok berkurang ini ya. Padahal dia beli vitamin itu. Tapi otaknya istri bilang, ada bibi ini lagi nih. Dia selalu gelisah. Obatnya apa? Zikir. Betul Pak. Coba zikirnya yang mana? Awas Bapak kasih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikirnya ada khusus itu. Ada zikir khusus kalau orang gelisah. Saya ajarkan yang bilang Nabi suruh baca tiap pagi 7 kali. Zikirnya gini. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Hasbiyallah, cukuplah Allah penolong lindungku, cukuplah Allah penyelamat bagiku. Hasbiyallah la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia, alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal, dan Dia Tuhan ars yang maha agung, wa huwa rabbul arsil azim. Ini Pak, zikir ini bilang Nabi baca 7 kali pagi, baca 7 kali petang, maka tidak ada kamu akan dicukupkan oleh Allah. Semuanya dicukupkan. Apanya dicukupkan? Semuanya. Itu Pak, tawakal. Jadi saya bilang sama ibu, sama jamaah tadi yang nanya, gini aja, baca ini 7 kali ya pagi ya. Terus kalau kamu gelisah, kamu baca lagi. Pokoknya kalau suamiku ndak nelpon ini ya, jangan ngomong gitu, baca hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya Allah, aku titipkan suamiku padamu ya Allah, aku bertawakal kepadamu, kau Tuhan ars yang agung. Jangankan hanya mengatur suami, kau penguasa ars yang ada. Tenang dia Pak sekarang, tidak ada gelisahnya, tenang. Kalau dia gelisah, hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Guru-guru mau ujian sertifikasi, ujian PPG, yang sesuatu yang lulus enggak ya? Lulus enggak? Ya kan, lulus enggak lah ujian apa? Enggak usah gelisah, baca aja hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya Allah, aku titipkan hasilnya ini kepadamu. Jangankan mengatur hasil ujian, mengatur ars yang maha agung aja engkau mampu. Tenang. Betul enggak? Betul.
paham semua. Jadi kalau Pak Nur Zaman atau orang kalau nggak guru ngajar itu kan ada yang nanya anak-anak nggak ada, paham semua itu, atau sama sekali nggak paham. Tapi saya yakin Bapak ini paham, cuma bingung mana yang mau aku hafalkan dulu ini. Banyak betul Pak Ustadz yang masih PR ini. Nanti dilihat aja di YouTube saya itu ada zikir-zikir itu, sambil kalau santai-santai dilihat. Tanya sama Ustadz ini, tanya sama Pak Nur Zaman, sama Ustadz yang lain, tanya sama Pak Haji. Ya. Baik, ini saja yang bisa disampaikan. Tapi saya mau ngajak Bapak Ibu zikir sama-sama dulu ya. Nah, yang tiga itu aja tadi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Kalau ada yang sakit pegang tempat yang sakit Pak. Kalau Bapak ada sakitnya di mana pegang. Nanti kita doa bersama karena doa Bapak ini dikabulkan Allah ya. Kalau jantung, lever, emah, ginjal, tekanan. Ada jemaah sana kalau sakit semua kayak apa Pak? Bingung juga kalau sakit semua. Begini saja kalau sakit semua. Baik, kita mulai. Hadirkan hati kepada Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha dekat, Allah Maha menatap, Allah Maha mengabulkan doa kita. Kalau ada yang mau dikirimkan doa, sebut namanya, saudara kita, istri, anak, keluarga kita, sebutkan. Panggil namanya. Ya Allah, aku hadapkan mereka kepadamu ya Allah. Baik. Pegang tempat yang sakit. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi min syarri ma ajid. A'udzubillahi bi qudratihi min syarri ma ajid wa wajid. A'udzubillahi bi qudratihi min syarri ma ajid wa wajid. A'udzubillahi bi qudratihi min syarri ma ajid wa wajid. A'udzubillahi bi qudratihi min syarri ma ajid wa wajid. A'udzubillahi bi qudratihi min syarri ma ajid wa wajid. A'udzubillahi bi qudratihi min syarri ma ajid wa wajid. Bismillah. Allahumma la shifa illa shifa la yughadiru saqama. Ya Allah, Engkau Tuhan manusia, Kau Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali sembuh darimu ya Allah. Sembuh yang tidak mendatangkan sakit. Sembuhkan ya Allah. Baik, tiupkan tangan, bukan ke wajah kita. Ya Allah, wajahku, kepalaku, lancarkan peredaran darahnya, bersihkan penyakitnya, buang penyakit, lancarkan darah di sini ya. Semuanya lancar, bersih, semua penyakit hilang, bersih. Dan dari atas tarik ke bawah. Semua tubuh kita bersih, lancar darah Bapak, lancar semua. Ya. Ini Bapak bisa lakukan setiap saat. Taqabbalallahu minkum. Maaf lahir batin, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.